Teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini novena Maria Bunda Hati Kudus dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Tarekat MSC yang ke-168 memasuki hari ke-9. Tema novena hari ke-9 hari ini adalah Maria dan Yosef, pencinta damai. Sebagai MSC, kita tentu tidak lupa figur seorang laki-laki yang ada juga di balik popularitas Maria, itulah Yosef. Karena itu saya tertarik tidak lagi merenungkan tentang Maria, tetapi tentang figur Yosef. Dan memang bacaan yang dipilih sebenarnya bukan tentang Maria, tetapi tentang Yosef. Bicara lebih banyak tentang Yosef, beda dengan Lukas yang berbicara banyak tentang Maria. Kalau kita lihat teks yang kita dengarkan tadi, sebuah konstruksi yang sangat-sangat indah. Yosef ditampilkan sebagai seorang figur yang mengalami penampakan Tuhan atau mengalami sapaan Tuhan itu lewat mimpi. Ada banyak kisah-kisah juga di dalam kitab suci, terutama Perjanjian Lama, di mana Tuhan mewahyukan diri lewat mimpi. Dan Matius menampilkan bagaimana 3 kali Yusuf mengalami pengalaman dengan Tuhan lewat mimpi di saat dia tertidur. Karena itu kita kenal gambar patung Yosef tidur yang begitu populer. Karena pengalaman akan Tuhan dalam situasi tertidur mimpi itu menjadi ciri khas Yosef ini. Bacaan yang kita dengarkan itu dua mimpi. Tapi yang pertama sebenarnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi untuk meminta supaya Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya dan menamai anak itu Yesus. Yang sangat menarik adalah bagaimana ketaatan Yosef. Tanpa berpikir panjang, sesudah dia terbangun, maka dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam mimpi. Dan konstruksi yang bagus selalu setiap kali Yusuf melakukan apa yang dikatakan di dalam mimpi, Matius mengatakan supaya genaplah yang difirmankan di dalam Perjanjian Lama. Anak darah akan melahirkan seorang putra yang akan disebut Immanuel. Mimpi yang kedua adalah ketika Herodes mau membunuh anak itu, maka Tuhan sekali lagi menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf untuk meminta Yusuf membawa anak itu ke Mesir. Bacaan yang tadi kita dengar. Sangat menarik juga, setelah terbangun dari mimpi, Yusuf langsung melakukan apa yang disampaikan di dalam mimpi. Sekali lagi, apa yang dibuat oleh Yusuf lalu dianggap sebagai pemenuhan dari apa yang difirmankan. Dari Mesir dipanggil nama Yosef. Dan mimpi yang ketiga adalah ketika sudah di Mesir, sudah dibawa ke Mesir, lalu kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri lagi dalam mimpi kepada Yusuf. Herodes yang akan membunuh anak itu sudah mati, karena itu kembalilah ke Israel. Yang menarik, setelah bangun, Yusuf tanpa pikir panjang, dia melakukan seperti apa yang dikatakan di dalam mimpi itu. Dan tindakan Yusuf itu lalu dianggap pemenuhan dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Walaupun dia sedikit takut, ternyata Arkelaus yang dipilih menggantikan ayahnya yang juga tidak kalah kejamnya, tapi barangkali juga dinasihatkan di dalam mimpi sehingga Yusuf kembali ke Nazaret. Para konfrater yang terkasih,
di balik pengalaman itu kita tentu sebagai MSC yang menghormati Yusuf secara khusus itu melihat figur seorang yang penuh dengan ketaatan. Respon ketaatan yang begitu cepat yang dia dapatkan lewat pengalaman mimpi atau tertidur, ketaatan yang dia terima di dalam kesunyian tanpa berkata-kata. Dan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ketaatan Yusuf ini lebih besar daripada Maria. Tapi kalau di dalam Injil Lukas, ketaatan Maria itu diungkapkan lewat kata-kata. Ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tentu tidak kalah juga dengan apa yang dialami dan dilakukan oleh Yusuf sebagaimana digambarkan oleh Matius. Yusuf tidak berkata-kata, tetapi 3 kali dia melakukan sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kedua ini menjadi menampilkan hal yang paralel, ketaatan Maria tetapi juga ketaatan Yusuf. Di kita Yusuf sungguh-sungguh kalau kita berdoa setiap hari Yusuf teladan dan pelindung para pencinta hati kudus Yesus. Ini pertanyaannya, teladan apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini? Pertama-tama secara gamblang, teladan kesetiaannya, ketaatannya kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketaatan bukan pertama-tama tentang diri saya, tetapi Yusuf mengajarkan kita. Ketaatan adalah pertama-tama melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berikut yang kita pelajari adalah Yusuf adalah seorang figur pelindung, menjadi kontras dengan Herodes yang berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi Yosef tampil sebagai figur yang berusaha untuk melindungi dan membawa Yesus. Dan barangkali inilah yang dikatakan di dalam bacaan pertama, kebenaran. Buah kebenaran itu diberikan di dalam damai di setiap orang yang membawa damai. Figur Yusuf adalah juga seorang figur membawa damai. Dan damai yang dibawa oleh Yusuf itu bukan sebuah konsep, bukan sebuah perasaan, tetapi damai dalam bentuk seorang pribadi, Kristus yang dia jaga dan dia bawa kemanapun Tuhan. Semoga.